Hai, jika kalian hidup atau dibesarkan di lingkungan religius, maka kalian pasti pernah mendengar penceramah yang mengatakan bahwa manusia itu jika mau hidupnya bahagia dan tenang, maka jiwa dan raganya harus sehat dan diberi makan. Raga kita harus diberi makanan yang sehat, dan jiwa atau rohani kita harus senantiasa beribadah kepada Tuhan agar tetap tenang. Jika perkataan ini benar, maka tentunya orang ateis atau orang yang tidak pernah beribadah, hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan bahagia, dan pastinya akan mengalami depresi atau stres, karena hidup mereka itu jauh dari agama dan jauh dari Tuhan yang merupakan satu-satunya sumber kebahagiaan dan ketenangan menurut orang religius. Apakah klaim ini benar? Apakah hidup seorang ateis itu memang cenderung lebih depresi dan tidak bahagia? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Sebenarnya, jika seseorang itu memutuskan untuk tidak lagi menganut agama tertentu, maka sangat besar kemungkinan bahwa pada awalnya mereka akan merasakan kekosongan, karena kebiasaan yang telah dibangun sejak kecil itu sangat sulit untuk ditinggalkan. Dan ketika memutuskan untuk meninggalkannya, maka kita akan membutuhkan waktu untuk mulai terbiasa dengan kondisi baru tersebut. Apalagi jika menyangkut agama, maka akan jauh lebih sulit, karena dari kecil kita diberitahukan bahwa agamalah yang memberikan hidup ini makna, dan keimanan kepada Tuhan adalah nikmat yang terbesar. Jika semua ini hilang, maka hidup kita itu tidak akan mempunyai makna. Jika agama itu tidak benar, maka surga dan neraka tidak ada, pahala dan dosa tidak ada, bahkan Tuhan mungkin juga tidak ada. Kondisi ini juga diperparah karena dari kecil kita itu tidak diajari bagaimana menemukan makna hidup di luar agama. Padahal makna hidup ini ada banyak sumbernya dan sifatnya juga subjektif, dapat berbeda di setiap orang. Jadi jika ada pertanyaan tentang apakah ateisme ini dapat membuat seseorang menjadi penganut paham nihilisme atau hidup ini tidak mempunyai makna yang hakiki, ya bisa saja dan sangat besar kemungkinannya ini terjadi. Namun nihilisme ini tidak selamanya membuat hidup seseorang menjadi depresi, frustasi, atau stres. Meskipun berdasarkan penelitian, orang yang religius itu lebih kecil kemungkinannya melakukan tindakan bunuh diri daripada orang yang non-religius. Hal yang biasanya terlupakan ketika kita membahas tentang depresi adalah penyebab depresi pada umumnya bukan disebabkan oleh ideologi yang kita percayai, namun disebabkan oleh isolasi atau hidup menutup diri dari orang lain, tidak bergaul, tidak mempunyai teman atau keluarga yang dekat, dan cenderung menanggung semua masalah atau beban hidup itu sendiri. Perasaan seperti tidak ada lagi orang yang memahami kita, tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita, inilah penyebab utama orang mengalami depresi atau stres. Jadi jika kalian itu memutuskan menjadi orang yang non-religius dan tidak terlibat lagi dalam kegiatan keagamaan, maka sebaiknya carilah komunitas di mana kita bisa berbagi pemikiran atau hobi yang sama. Carilah teman atau pasangan yang dapat menerima cara berpikir kita. Mungkin pada awalnya ini akan terasa sangat sulit, namun jika terus mencari, maka kita akan menemukan fakta bahwa kita tidaklah sendiri. Jadi, jangan menganggap bahwa tidak ada orang lain yang dapat memahami apa yang kita anggap benar. Jika kita hanya menyendiri, menyimpan sendiri masalah hidup ini, dan tidak bergaul, merasa bahwa tidak ada orang lain yang memahami atau peduli, maka kondisi inilah yang dapat membuat seseorang itu mengalami depresi. Dan yang perlu digarisbawahi adalah, paham ateisme bukanlah penyebab seseorang itu mengalami depresi, namun bagaimana masyarakat memperlakukan orang ateis, dan bagaimana orang ateis itu mengambil sikap tentunya. Banyak orang yang dijauhi oleh keluarganya atau temannya karena memutuskan untuk tidak lagi menjadi orang yang religius. Seolah-olah menjadi ateis itu adalah sebuah kejahatan atau racun yang harus dihindari. Pola pikir dan perilaku inilah yang kadang menyebabkan banyak orang ateis lebih memilih untuk menyembunyikan ketidakpercayaannya terhadap Tuhan atau agama. Hal ini juga biasanya dirasakan oleh orang yang mempunyai perilaku homoseksual. Mereka dapat merasakan hidup yang terisolasi dan dijauhi oleh orang lain, dan tentunya ini dapat menyebabkan depresi. Padahal masalah utamanya bukan perilaku seksualnya atau identitas gendernya yang berbahaya, namun bagaimana masyarakat memperlakukan orang yang mempunyai perilaku homoseksual tersebut. Masyarakat religius cenderung menganggap ateisme, komunitas LGBT, atau siapapun yang berperilaku menentang agama itu merupakan masalah besar yang harus dibasmi dan dihilangkan, karena perilaku ini dapat membuat Tuhan marah dan kemudian menurunkan azabnya. Jadi sebenarnya setiap orang itu dapat merasakan depresi, entah itu orang religius atau non-religius.
Karena penyebab utama depresi bukanlah ideologi atau agama yang dianut, namun bagaimana kita berperilaku dan memperlakukan orang lain. Kebahagiaan setiap orang juga berbeda-beda. Ada orang yang bahagia karena mempunyai pergaulan yang baik, keluarga yang baik, atau lingkungan yang baik. Dan hal-hal ini tidak hanya ditemukan dalam wilayah yang religius. Ini bisa dibuktikan dari banyak negara-negara yang non-religius atau sekuler yang kehidupan masyarakatnya lebih tenang dan bahagia. Kemudian, banyak juga negara religius yang kehidupan masyarakatnya itu dipenuhi konflik bahkan peperangan. Jadi, jika ada di antara kalian yang merupakan orang yang non-religius menonton video ini, janganlah mengisolasi diri, tetaplah bergaul dan mencari teman yang mempunyai pemahaman yang sama. Kalian tidaklah sendiri. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.